Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Sebelum kita mulai, silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sekretaris yang tidak hadir hari ini siapa saja, Mas? Ada Raja izin Bu, alinya sakit. Mohon diulangi. Raja izin, Ali sakit Bu. Oh, Raja dan Ali ya. Sebelum saya melanjutkan masuk ke materi, saya lihat kelasnya kotor sekali ya. Silakan sampah-sampah diambil, dibuang dulu. Di meja di mejanya. Silakan diambil sampahnya, dibuang. Ayo silakan dibuang dulu sampah-sampah yang ada di bawahnya masing-masing. Di bawahnya Levi. Diambil Levi. Sampah yang ada di bawah dibuang. Masih ada ya, sudah nggak apa-apa. Silakan segera kembali ke tempatnya. Boleh cuci tangan dulu yang tangannya kotor setelah membuang sampah. Sudah ya, tepuk satu. Silakan diperhatikan. Nah, di sini ada gambar. Sudah terlihat gambarnya? Ada 3 gambar. Yang atas itu gambarnya apa? Angkat tangan. Biasakan angkat tangan yang mau menjawab. Silakan Ihsan. Sebelah kanan sendiri yang atas gambarnya apa? Karyawan pabrik Bu. Karyawan pabrik. Bagaimana dengan yang lain, setuju? Yang sebelah kirinya. Ya, Fiona silakan. Itu polisi. Gambarnya polisi sudah jelas ya. Atau dan yang terakhir ini gambarnya apa? Guru. Ini saya ambil dari cuplikan film apa? Iya. Film Laskar Pelangi, itu gambarnya guru. Nah, tapi ini ada pertanyaan yang ingin saya jawab juga. Apakah pekerjaan orang tua kalian? Silakan Alin, bisa dibantu. Pekerjaan orang tuanya apa? Swasta. Berarti mungkin bisa karyawan, iya. Dua-duanya bekerja. Mama berarti ibu rumah tangga. Iya, punya toko. Punya toko, berarti punya pekerjaan.
pedagang ya? Iya. Dan ayahnya karyawan swasta. Iya. Kemudian sebelahnya bisa dilanjutkan? Pekerjaan orang tuanya apa, Mbak? Karyawan swasta, Karyawan swasta, ayahnya saja atau dua-duanya? dua-duanya. Dua-duanya, sebelahnya lagi ini terakhir ya Pak. Buruh pabrik. Buruh pabrik karyawan swasta sama? Dua-duanya bekerja juga? Iya. Adakah pekerjaan yang di depan ini merupakan salah satu profesi dari orang tua kalian? Nggak ada? Ada. Apa Mbak? Itu Bu, bunda saya guru. Guru? Ya. Oh, guru di mana? Itu di TK mana ya? Nggak tahu. Guru TK? Ya. Di salah satu sekolah TK ya, nggak perlu disebutkan lah. Ya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, mengapa pekerjaan orang tua kalian berbeda-beda? Nah, apakah ada yang bisa membantu menjawab ini? Pastinya kalian satu dengan lain orang tuanya berbeda-beda kan pekerjaannya. Tadi ada yang ibu rumah tangga, karyawan swasta, ada yang guru. Apakah ada yang bisa menjawab mengapa pekerjaan ini berbeda-beda? Silakan Said. Karena profesi di Indonesia itu banyak dengan kemampuan orang yang berbeda-beda. Jadi setiap profesi yang berbeda-beda juga diisi dengan orang yang berbeda-beda kemampuan. Tepuk tangan buat jawabannya Said. Iya, sangat benar. Yaitu materi yang akan kita bahas hari ini. Bagaimana bisa berbeda? Banyak sekali hal yang mempengaruhi kemampuan. Kalau kemampuan mungkin nanti berkaitan dengan pendidikan ya. Karena kenyataannya pendidikan itu juga nanti akan mempengaruhi pekerjaan, tapi tidak 100%. Kemudian lokasinya, apakah berpengaruh itu? Kira-kira ya, orang yang rumahnya di daerah Sidoarjo ini dengan orang yang ada di Jombang bagian pelosok sama nggak pekerjaannya? Beda. Kalau biasanya di Jombang pelosok pekerjaannya apa rata-rata? Iya, petani karena di desa. Kalau di sini ada nggak yang petani? Di Sidoarjo ada nggak petani? Ada, tapi sangat sedikit. Itu juga di daerah perbatasan seperti di Wonoayu, di Tulangan. Tapi kalau rumahmu kita kan zonasi ya, rumahnya deket-deketin aja. Hampir tidak menemui profesi petani, iya, karena kita berada di kota. Makanya banyak yang tadi buruh pabrik, karyawan swasta. Karena ya itu di sini banyak industri. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Atif, saya minta tolong dibantu untuk membacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran selama dan setelah mengikuti proses problem based learning berbantuan mind mapping ini, peserta didik kelas 86 diharapkan pertama, mampu mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan yang ada di masyarakat melalui handout atau Canva dengan baik. Yang kedua, mampu menganalisis cara menghadapi pluralitas dalam bidang pekerjaan melalui artikel pada handout atau Canva dengan tepat. Yang ketiga, mampu membuat mind mapping terkait pekerjaan yang ada di artikel dengan kreatif. Terima kasih untuk Atif, sudah dibacakan semuanya ya. Jadi hari ini kita masih melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu pluralitas. Di mana yang fokus materinya atau subtopiknya kita belajar tentang perbedaan pekerjaan. Jadi nanti akan saya sajikan beberapa artikel tentang bermacam-macam pekerjaan atau profesi. Nanti yang akan kamu analisis menjadi mind mapping sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya untuk kelompoknya mau tetap ini atau pindah? Tetap. Oke, saya bagi ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Selanjutnya saya akan membagikan bahan ajar atau handout. Nanti untuk artikel bisa kalian baca di sini. Saya bagikan dulu. LKPD-nya sudah terlampir di halaman paling belakang.
Sekarang tugasnya apa? Silakan kamu, ini nanti bisa dibaca dulu, tapi sebelum ke sana tak jelaskan sedikit saja biar kamu nanti biar tidak kesulitan. Materi pokok kita hari ini ada 2, yaitu jenis-jenis pekerjaan dan perbedaan pekerjaan. Nah, pekerjaan itu apa sih? Mungkin Gibran ya, bisa dibantu Gibran. Pekerjaan secara umum didefinisikan sebagai sebuah kegiatan aktif yang dilakukan oleh manusia. Dalam arti sempit, istilah pekerjaan digunakan untuk suatu tugas atau kerja yang menghasilkan sebuah karya bernilai imbalan dalam bentuk uang bagi seseorang. Dalam pembicaraan sehari-hari, istilah pekerjaan dianggap sama dengan profesi. Terima kasih Gibran. Nah, ini yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi, apa yang dilakukan orang tua kalian sehari-hari aktivitasnya itu memperoleh imbalan atau tidak? Namanya apa imbalannya? Gaji. Nah, berupa bentuknya uang, istilahnya bisa upah, bisa gaji. Itu berbeda-beda. Kalau upah itu nominalnya tidak pasti, tapi kalau gaji itu biasanya sudah pasti sesuai dengan kontrak, sebulan dapat berapa, yaitu gaji. Dan rata-rata kalau sekarang saya rasa dan di Sidoarjo ini perusahaan-perusahaan besar itu mendapatkan gaji bukan upah lagi. Tapi kalau yang di buruh pabrik tadi yang masih borongan itu mendapatkan istilahnya upah. Nah, jenis pekerjaan itu ada 2, ada sektor formal sama non formal. Materi selanjutnya selain ada yang di handout, bisa kalian buka di buku paket halaman 112. Silakan buku tulisnya dibuka, handoutnya bisa dibaca. Silakan di scan barcode-nya, jadi HP-nya boleh dikeluarkan. Karena sudah saya bagikan, silakan dibuka yang belakang sendiri. Yang warna hijau ada LKPD seperti yang di depan ini. Nah, saya jelaskan dulu. Untuk kompetensi dasar kita masih mempelajari kompetensi dasar 3.2. Tujuan pembelajaran tadi sudah dibacakan oleh Atif, kemudian petunjuk LKPD. Nah, ini pembagiannya. Nanti artikel 1 saya tunjukkan sebentar ya. Artikel 1 ini nanti akan dianalisis oleh kelompok 1. Artikel 2 yang bawah dianalisis kelompok 2. Artikel 3, saya bacakan judulnya saja ya. Artikel 3, profesi tour guide di Bali, nanti dianalisis kelompok 3. Kemudian artikel dengan judul nelayan profesi mulia yang masih terabaikan, kelompok 4. Yang kelima, artikel perjuangan Andi Selviana, guru di pedalaman Kalimantan Barat, nanti akan dianalisis oleh kelompok 5. Dan yang terakhir, kelompok 6 akan menganalisis artikel dengan judul potret buruh perempuan perkebunan sawit. Alat dan bahan sudah dibawa semua? Sudah. Bisa ditunjukkan, diangkat untuk memastikan kalian membawa. Nah, segera dikeluarkan. Kelompoknya Ataya, kertasnya sudah ada? Kemudian orientasi masalah. Nah, setelah saya membagikan nanti silakan diamati artikelnya. Kemudian halo. Kemudian nanti silakan dibagi tugas. Karena artikel itu tidak sedikit bacaannya, jadi kamu bagi nanti paragraf pertama yang membaca siapa, yang kedua siapa. Untuk dianalisis ketika kamu menyelidiki dan mengolah data. Setelah dianalisis melalui 5W dan 1H, nanti kalian akan menyajikan laporannya dalam bentuk mind mapping. Jadi masih ingat seperti sebelumnya ya. Analisis 5W 1H apa saja? W yang pertama artinya? W yang pertama artinya?
Apa? Kemudian kejauhan ya gak apa-apa. Siapa terus? When artinya kapan, kemudian pasangannya when dulu apa? Where artinya di mana, kemudian where terakhir. Why artinya mengapa. Ini yang paling penting karena nanti kalian harus mencari, menganalisis penyebabnya itu apa atau alasannya. Kemudian yang terakhir bagaimana ya. Sebentar, kemudian ini yang terakhir mengembangkan mind mapping dan dipresentasikan. Nanti seperti biasanya kelompok tertentu yang akan maju, yang kemarin belum sempat maju, karena kalau semuanya tidak akan cukup waktunya. Ada pertanyaan dari sini? Ya, silakan. Bu, saya mau tanya, ini nanti isi dari mapping itu apa? Perhatikan dulu nak, isi dari mind mappingnya apa ya? Analisis kalian. Ini yang penting. Analisis kalau yang Nalen pertemuan selanjutnya, pertemuan sebelumnya itu kalian kan disajikan konflik. Gampang kan menganalisisnya, tinggal penyebabnya apa, solusinya apa. Tapi kalau artikel ini di sini tidak ada konflik. Itu hanya artikel biasa yang menyajikan macam-macam pekerjaan, tapi dengan pekerjaan yang beragam. Bahkan tadi ada selebgram dan influencer. Nah, isinya apa? Yang jelas nanti mungkin bisa kamu tambahkan dulu konsepnya. Pengertian pekerjaan, kemudian macam-macamnya tadi ada formal sama non formal, ya sektor-sektor yang ada di pekerjaan, kemudian analisisnya, deskripsi artikelnya dulu, kapan, di mana dan siapa seperti biasanya. Yang why ini bukan penyebab masalah yang timbul karena tidak ada konflik di sini. Jadi kira-kira apa yang melatar belakangi atau why, mengapa artikel atau orang di artikel itu memilih pekerjaan tadi? Pasti ada alasannya. Kenapa jadi influencer? Kenapa jadi selebgram? Atau justru kenapa selebgram itu menjadi profesi? Itu tergantung dari artikel kamu masing-masing. Kemudian how. Nah, bagaimana how-nya ini saya request ya. Ada dua. How-nya itu yang pertama terkait dengan artikelnya. Bagaimana menjadi, kalau tadi artikelnya guru ya guru yang baik, bagaimana menjadi selebgram yang baik atau yang handal. Pokoknya intinya bagaimana kamu maksimal dalam pekerjaannya tadi. How yang kedua, ini pesan kalian bagaimana kita menghadapi pekerjaan yang berbeda. Apakah kalau ada orang anak atau siswa yang pekerjaannya berbeda dengan orang tua kamu, apakah harus menghina? Nah, apakah karena kamu anaknya pejabat, kemudian teman kamu anaknya karyawan swasta harus sok? Nah, itu nanti tuangkan dalam mind mappingnya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Bu, itu kalau misalnya kayak perbedaan itu tentang pendapat kita sendiri, pendapat kelompok sendiri atau cari? Oh, yang how terakhir tadi? Iya. Itu pendapat kelompok kamu. Dan nyatanya memang profesinya orang tua kalian kan berbeda-beda. Nah, kalau profesi kalian ya tidak mungkin ya. Sekarang kan pekerjaannya profesinya masih pelajar dan tidak punya pekerjaan. Tapi kalau kalian menghadapi orang tua teman kalian yang pekerjaannya berbeda dan misalnya di sektor informal nanti banyak kamu baca sendiri. Apa sikap kita bagaimana? Apakah kita harus sok karena kita anaknya pejabat seperti tadi, atau justru kamu ya terserah menghargai atau apa? Nanti akan pendapat kamu akan kamu tuangkan di sana untuk dipresentasikan di depan teman-teman kalian. Bisa dimulai? Bisa. Silakan dimulai untuk berdiskusi dari sekarang.
mau tanya, pengertian di mind mappingnya itu pengertian pekerjaan secara umum atau pengertian pekerjaan yang beda artikelnya? Bebas. Kalau memang di dalam pekerjaan itu tidak ada, kamu tidak bisa menjelaskan ya pekerjaan secara umum. Tapi yang paling bagus ya langsung merujuk ke pekerjaan itu tadi. Tapi kalau misalnya gini, karena nanti pekerjaan itu penjelasannya itu ada di jawaban yang apa, what. Iya kan, jadi kamu nanti deskripsikan dulu kan di sana pekerjaannya apa. Jadi untuk yang pengertian itu cukup pekerjaan yang secara umum ini, bukan khusus yang di artikel. Bisa seperti itu ya. Enggak apa-apa, enggak usah. Kamu presentasi nanti, iya. Atau ada lagi yang bentuk lain, agak gede. Yang kotak ini loh, bagus. Nah ini judulnya taruh di tengah. Dan nanti setiap buat yang lainnya kan banyak nanti. Sudah? Ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Iya. Artikelnya sampai sini aja. Saya pinjam sebentar ya, saya lihat dulu. Iya, memang ini saja. Oh ini banyak bintang Mbak. Nah ini nanti biasanya kamu misalnya untuk yang how tadi akhirnya menjawab sendiri tadi. Jadi menjadi tour guide yang baik itu bagaimana menurut kamu? Dia bisa misalnya public speakingnya bagus, kemudian harus menjaga sikap ke. Kamu tahu tour guide? Kalau kamu ODL ada yang dari pihak ya, atau pas di Jatim Parknya itu kan ada ya biasanya. Kamu kemarin kan ke Jatim Park. Nah itu menurut kamu tour guide yang baik itu yang bagaimana? Harus ramah kepada kita, atau kan ada yang cuek? Kita tanya pun kadang nggak digubris lah. Ada memang seperti itu. Berarti untuk yang haus pasti nggak ada di sini. Kamu jawab sendiri. Tapi apa tour guide kan ada di sini penjelasannya. Terima kasih Bu. Ya.
kita biasanya dikasih pekerjaan di garis terus bawahnya
Tepuk satu. Sudah semuanya? Saya tunjuk ya, silakan untuk kelompok 4 maju presentasi yang pertama. Silakan kita beri semangat untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang pekerjaan nelayan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Alina Oda Safira, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Damdamar Batiar, absen 1. Perkenalkan, nama saya Rabai Pradjawira Dharma, nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Amalia Khairinisa Al-Muharrama, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Amalia Zarina, absen 4. Artikel pertama akan dibacakan oleh Adam. Apa? Profesi nelayan yang menjadi ujung tombak instruksi penangkapan ikan, namun pengakuan publik terhadap profesi nelayan sampai sekarang masih belum sebaik pengakuan untuk profesi yang lain. Artikel selanjutnya akan dibacakan oleh Arya Bayu. Jenis sektor pekerjaan. Pekerjaan informal adalah pekerjaan yang bertanggung jawabnya atas perseorangan yang tidak berbadan hukum. Pekerjaan formal adalah pekerjaan yang khusus pada sebuah perusahaan atau instansi atau lembaga. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Amalia C. Siapa, di mana, kapan? Yang terlibat dalam artikel ini adalah Basilo yang menghadiri pertemuan Forum Nelayan Asia Tenggara yang berlangsung di Bali 25 sampai 26 September 2019. Selanjutnya akan dibacakan oleh Amalia Zarina. Kenapa Miko lebih memilih pekerjaan sebagai profesi nelayan? Menurut Miko, keberadaan profesi nelayan harus terus ada di Indonesia dan dunia karena Indonesia mengusung visi laut depan bangsa. Artikel selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Bagaimana cara kita menyikapi terhadap pekerjaan yang berbeda? Kita harus menyikapi berbagai pekerjaan yang berbeda dengan sikap menghargai dan menghormati serta menganggap semua pekerjaan itu baik dan penting untuk kehidupan manusia. Bagaimana cara menjadi nelayan yang baik? Yaitu menggunakan cara yang lebih ramah lingkungan serta mengutamakan kelestarian ekosistem beserta sumber dayanya. Sebelum itu, apakah ada yang ditanyakan? Silakan yang ingin bertanya menanggapi. Tantia. Silakan. Nomor absen, nama. Nama saya Tantia Maya Faizal Senda, absen 31. Untuk presentasinya sudah bagus, cuman suaranya masih kurang jelas. Cuman ya bagus. Terus saya juga mau bertanya, kenapa nelayan itu profesinya masih terabaikan gitu? Jadi masih belum setara dengan profesi-profesi lainnya. Silakan dijawab kelompok 4. Masih terabaikan ya, kuncinya di sana. Kenapa nelayan ini tadi di presentasi kamu ada, Mbak? Kenapa kurang diperhatikan pemerintah sama itu? Kenapa nelayan itu kayak kurang diperhatikan gitu? Karena nelayan merupakan pekerjaan informal yang tanggung jawab. Apakah ada yang bisa membantu? Atau mau dijawab dulu ini? Bukan. Jawabannya adalah karena pemerintah belum memfasilitasi pekerjaan tersebut. Jadi alat-alatnya masih menggunakan alat yang tradisional. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Atau ada tambahan sebentar untuk kasusnya ini? Kenapa nelayan di Indonesia itu profesi yang mulia tapi masih terabaikan? Judulnya seperti itu ya. Ada lagi yang ingin menanggapi? Informasi tambahan, artikel ini rilisnya tahun 2019 dan memang
karena nelayan itu memang letaknya tidak di pusat kota dan pasti bisa dipastikan jauh dari pusat pemerintahan, ya kan? Di Sidoarjo sendiri ada tidak profesi nelayan? Jarang. Ada. Kalau kamu mau ke daerah Jabon, tahu, atau Sedati yang dekat Bakau sana, nah di sana pasti ada nelayan kan? Iya. Tapi sama pusatnya Sidoarjo ini sangat jauh. Bahkan di sana dulu sempat 2 tahun yang lalu mungkin ada desa yang tidak ada listriknya. Nah, kamu tahu nggak itu? Tahu nggak kalau di Sidoarjo itu ada desa yang belum ada listriknya? Tidak lah, belum. Iya, karena itu karena kamu tinggalnya di sini. Nah, itulah salah satu alasan yang menjadi kenapa sampai bisa nelayan ini terabaikan. Karena kita terlalu fokus urusannya sama yang ada di pusat kota ini, sehingga yang masyarakat yang di pinggir-pinggir bukan hanya nelayan saja, itu sampai terabaikan. Tapi pada masanya menterinya kemarin siapa yang famous? Menteri Kelautan? Susi Pujastuti. Nah, itu mungkin sempat terangkat ya, bahkan nelayan-nelayan itu banyak mendapatkan bantuan. Tapi sekarang bagaimana? Nah, tidak bisa dipastikan lagi karena hanya menterinya ganti lagi dan biasanya nanti ganti menteri itu akan ganti kebijakan. Apa bisa fokus ke sana? Belum tentu, karena pembangunan itu yang harus dibenahi di Indonesia sendiri, bukan hanya dalam satu sektor saja. Silakan dilanjutkan, Mbak. Ada yang mau bertanya? Ya. Apa? Enggak bertanya sih, sebenarnya komentar sama kayak Tanti lah, suaranya kurang keras, kurang semangat, itu juga kurang kreativitasnya. Kreativitasnya kurang. Kenapa, Mas? Ya itu cuma putih-putih doang apa ya? Iya, Haris suaranya lebih keras lagi, Haris. Ya itu cuma putih-putih, enggak kurang main warna gitu. Oh, itu karyanya, ya. Tapi warna-warni bagus. Terima kasih ya atas saran dan masukannya. Punyanya Haris lagi-lagi ya. Iya. Bukan saya loh yang aneh. Siapa? Bukan kamu yang buat. Kalau saya yang buat pasti lebih menarik. Sudah, Haris. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya. Ada kenapa? Mau penutupan? Ya, silakan. Terima kasih telah memperhatikan presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Silakan duduk. Ya, memang benar. Dari perhatikan sebelum kelompok selanjutnya maju. Dari kejauhan pun garis dari kejauhan pun garis yang ada di mind mapnya kelompoknya Adam itu tidak terlihat dari belakang tadi. Mungkin bisa ditebali pakai spidol besar atau spidol warnanya memang kontras dengan warna Tosca. Saya ini mau tanya, punyanya Haris, itu garisnya pakai kertas atau spidol warna? Memang ada yang warnanya putih ya. Nah, ini sepertinya bagus kalau memang kamu membuat garis yang atau warna yang kontras, karena ternyata kertas itu banyak yang warnanya gelap. Seperti punyanya Levi, tadi ada warna hitam dan coklat, itu bisa digunakan spidol yang warna putih untuk menulisnya, Mbak. Selanjutnya kelompoknya Ataya sudah siap? Kelompok 6 ya, silakan maju kelompok 6. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan artikel yang berjudul Potret Buruh Perempuan Perkebunan Sawit di Kuburaya. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ataya Mekala Siva, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Dika Aldul Pratama, absen 7. Perkenalkan, nama saya Farid Prasetyo, absen 8. Perkenalkan, nama saya Yuliana Cahaya Karani, absen 33.
Sebelum presentasi dimulai, marilah kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian pekerjaan dan jenis pekerjaan. Pengertian adalah jenis perbuatan. Pekerjaan adalah jenis perbuatan atau kegiatan untuk memperoleh imbalan atau upah dengan pangan ciri makna yang demikian atau pekerjaan dapat juga disebut mata pencarian atau pokok penghidupan. Pekerjaan formal merupakan penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan utama sebagai berusaha dibantu buruh, tetapi buruh dibayar dan buruh atau karyawan atau pegawai. Pekerjaan informal adalah tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja sektor informal dengan menerima upah atau imbalan. Soal nomor 1. Mengapa Syarifah memberanikan diri untuk merantau ke kota Pontianak? Dia tak sanggup lagi jadi buruh harian di perkebunan sawit karena beban kerja berat, terpapar zat berbahaya, bahkan tangan lecet dan melempuh. Siapakah perempuan yang bernama Anima itu? Anima perempuan desa Tanjung Bunga yang lain masih jadi buruh harian perkebunan sawit. Kapan Syarifah mulai menjadi buruh sawit? Awal ikut kerja saat Syarifah usia 14 tahun, sekitar 12 tahun yang lalu. Soal nomor 4, di mana Syarifah bekerja sebagai buruh sawit? Di perkebunan sawit di kebun raya. Soal nomor 5, apa pekerjaan keluarganya? Keluarganya bekerja banyak jadi buruh sawit. 2 saudara laki-laki, paman, bibi, sampai keponakan jadi buruh sawit. Soal nomor 6, bagaimana sikap kelompok kami jika salah satu teman kami yang orang tuanya bekerja sebagai buruh sawit? Menghargai, tidak mengejeknya, tidak merendahkannya, karena itu adalah keahlian orang tuanya. Soal nomor 7, bagaimana kelompok kami menyikapi pekerjaan orang tua yang berbeda-beda? Menghormati, menghargai, tidak merendahkan satu sama lain, tidak menjelekkannya, yang penting pekerjaannya halal. Apa ada yang ditanyakan? Apakah ada yang ingin bertanya, berkomentar? Fiona. Silakan sebutkan nama, nomor absen. Nama saya Fiona Andani, nomor absen 10. Baik, saya akan menanyakan, apakah menurut kalian menjadi buruh sawit itu sulit? Dan mengapa menjadi buruh sawit itu sulit bagi kalian? Sebentar Mbak. Pertanyaan yang pertama, apakah menjadi buruh sawit itu sulit untuk kelompok kalian? Dijawab dulu. Sulit apa susah? Sulit. Kenapa alasannya? Karena beban kerja berat, terpapar zat berbahaya, bahkan tangan lecet dan melepuh nantinya. Sebentar, diulangi jawabannya apa tadi yang pertama? Yang lain tolong diam. Tenang dulu, yang pertama apa Mbak? Beban kerja berat, kemudian sering terpapar zat berbahaya, bahkan tangan lecet dan melepuh nantinya. Bagaimana jawabannya Fiona? Kurang. Adakah yang ingin menambahkan? Kalian tahu pekerjaan buruh sawit pernah lihat di entah itu di berita di itu. Nah, Nggak pernah. saya bahkan banyak melihat vlog itu dari buruh sawit juga ya. Itu bukan hanya laki-laki, perempuan juga. Susahnya apa kira-kira kelompoknya Atta ya? Saya tahu mungkin kurangnya karena jawabannya dia lihat di artikel ya. Menurutnya Atta ya, kamu mampu nggak jadi buruh sawit itu? Atta ya sendiri tidak mampu. Bagaimana dengan yang lain? Yang keras Mas dijawab. Fahri, apakah mampu menjadi, misalnya kalau kamu disuruh bekerja di sana? Mampu, Bu. Mampu. Wow. Yuli, kalau Dika mampu nggak? Enggak. Enggak. Yuliana?
Enggak. Tidak. Kita coba ke Dika. Kenapa Dika tidak mampunya? Karena sawit itu berat. Apa diulangi? Karena sawit itu berat. Sawit itu berat. Sudah pernah melihat langsung? Belum. Tapi memang ya terlihat karena bongkahan sawit itu bukan, kamu bayangkan pohon mangga satu itu sudah pernah ini enggak mengambil panen buah mangga langsung dari pohonnya? Kalau mangganya besar itu aja tongkatnya yang buat ngambil itu sudah cukup berat ya. Bayangkan sawit yang bergerombol seperti itu, berat alasannya. Terus ya, kalau untuk Fahri kenapa tadi katanya mampu untuk jadi buruh? Karena saya suka berolahraga, Bu. Nah, beri tepuk tangan dulu kepada Fahri. Perhatikan, meskipun kamu mampu ya karena suka olahraga, tapi jangan dijadikan cita-cita buruh sawit itu. Tapi kalau jadi pengusaha yang punya kebun sawitnya boleh. Jadi siapa tahu nanti semoga Fahri bisa jadi pengusaha sawitnya. Silakan dilanjutkan, Ataya. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Silakan sebutkan nama, nomor absen. Nama saya Damar Batiar, absen 1. Apa yang dimaksud dengan pekerjaan formal dan pekerjaan informal? Oh iya, ini boleh konsepnya belum di. Pekerjaan formal merupakan penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan utama sebagai berusaha dibantu buruh, tetapi buruh dibayar dan buruh atau karyawan atau pegawai. Pekerjaan informal adalah tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja sektor informal dengan menerima upah atau imbalan. Bagaimana, Yadam? Sudah, silakan bisa ditutup. Sekian dari kelompok kami, maaf jika ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang mengenal profesi influencer pekerjaan iseng-iseng yang kini menjanjikan. Sebelum kami presentasi, izinkan kami perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Aryas Disa Putra, absen 16. Perkenalkan, nama saya Levi Pertiwi, absen 14. Perkenalkan, nama saya Salwa Dirjantara Putri, nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Vincent Fakruddin, nomor absen 9. Saya Rasyad Hafan, absen 27. Pengertian pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Jenis atau sektor pekerjaan. Pekerjaan formal. Pekerjaan formal merupakan jenis pekerjaan yang dilakukan pelaku usaha resmi baik pemerintah maupun swasta. Contohnya pegawai bank, pegawai pemerintah, guru dan lain sebagainya. Pekerjaan formal menyebabkan individu terikat secara langsung dengan sistem dan aturan yang berlaku. Contoh pekerjaan sektor formal: 1. Pegawai bank, 2. Pegawai pemerintah, 3. Guru, 4. Polisi, 5. Dokter. Pekerjaan non formal bentuknya tidak terorganisasi, kebanyakan usaha sendiri, cara kerjanya tidak teratur, modal kerja tidak dibiayai sendiri atau sumber tak resmi, serta dikerjakan oleh anggota keluarga. Contoh pekerjaan sektor non formal sama pemulung, influencer, selebgram, tukang parkir, dan petani. Bagaimana kelompok kami menyikapi pekerjaan yang berbeda-beda, menghormati, tidak mengejek pekerjaan orang tua yang lain. Bagaimana menjadi influencer yang baik, konsisten membuat konten, perluas jaringan pergaulan, lakukan interaksi dengan followers, selalu mencoba tren baru, temukan hal yang banyak diminati. Mengapa mereka ingin menjadi influencer? Karena penghasilan lebih
Siapa pelaku yang ada di dalam berita tersebut? Adi Rande sebagai Chief Operator Officer Ghost Marketing Group. Di mana dan kapan saja bisa dilakukan? Bisa dilakukan di mana saja dan bisa kapan saja. Artikel, influencer sedang hangat diperbincangkan setelah ICW melaporkan adanya temuan anggaran untuk memakai jasa mereka. ICW menduga pemerintah telah mengeluarkan uang hingga 90,45 miliar untuk bekerja sama dengan para buzzer. Mengetahui potensi menghasilkan yang menjanjikan. Belakangan memang banyak orang mencari cara menjadi influencer. Pekerjaan ini pun menjadi lahan basah bagi mereka yang punya kemampuan mengumpulkan followers. Apakah ada pertanyaan? Pertanyaan, komentar, saran, silakan. Karin. Nama, nomor absen. Nama saya Karin Syakuranti, nomor absen 13. Komentar saya tadi suaranya kurang keras. Terus tadi jawaban pas lagi mempresentasikan itu menutupin itunya, apa namanya? Mind map-nya. Ya, map-nya. Ya. Terima kasih atas. Dilanjutkan dulu saja Mas, silakan. Ada pertanyaan lagi? Alina. Pertanyaannya. Absen, nama. Nama saya Alina Udan Safira, nomor absen 2. Pertanyaannya, apa manfaat menggunakan jasa influencer dalam usaha bisnis? Manfaatnya kalau kita punya usaha ya, kemudian pakai influencer. Kalau misalnya kalian punya usaha, kemudian pakai influencer, itu manfaatnya apa? Silakan, bisa dijawab. Levi nih, bisa pasti. Supaya penjualan produknya semakin meningkat dan banyak yang tertarik kepada produknya. Bagaimana jawaban dari Levi Alin? Apakah Jelas. sudah jelas? Apakah ada yang ingin menambahkan? Nah, influencer, tahu influencer? Apa itu? Influencer itu ini ada yang bahas selebgram juga ya? Yang selebgram itu kriteria dia dikatakan selebgram apa, Mbak? Karena memiliki followers yang banyak. Followersnya yang banyak, tapi ada jumlah tertentu itu ya. Jadi ternyata begini, ini info buat kalian juga. Bekerja itu kan namanya pekerjaan. Kita pikirannya apabila biasanya sudah lulus kuliah atau sudah lulus sekolah itu kan ya. Makanya usia-usia bekerja atau produktif itu di atas 15 tahun. Tapi ternyata sekarang tidak perlu menunggu usia tadi atau kita lulus, itu sudah bisa punya pekerjaan. Bahkan influencer ini atau selebgram juga itu termasuk profesi, tahu nggak kalian? Belum ya? Bahkan yang selebgram itu dikenakan pajak. Itu ada di artikelnya kelompok 2. Jadi untuk dan benar katanya kelompoknya 1 tadi, kenapa memilih influencer? Karena penghasilannya tuh banyak, ya Mbak ya. Kamu influencer, apakah perlu kantor? Perlu jam kerja? Bebas, bisa di mana saja. Mau endorse apa saja, tinggal kita ngomong, kemudian direkam, kita upload, kita live ya. Apakah langsung dapat penghasilan? Tidak, harus ada tadi followersnya minimal berapa. Tampak mudah, tapi apakah di sini ada yang sudah menjadi influencer? Ada yang suka ngevlog? Haris ya, suka ngevlog. Ya, tapi kita lihat saja, mungkin dia nanti bisa kedepannya menjadi influencer. Silakan ditutup untuk kelompok 1. Baik, sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena presentasi sudah selesai, silakan dilanjutkan untuk mengerjakan tes tulis. Scan barcode-nya ada di bahan ajar atau handout sebelum LKPD. Silakan dikerjakan.
Sudah ada 2 anak yang nilainya masuk. Tepuk 1. Silakan segera disubmit semuanya. Sudah ya? Tolong semuanya kembali fokus ke saya. Perhatikan. Karena kita sudah mengerjakan mind mapping, mempresentasikan, dan kemudian yang terakhir ini tadi tes tulis. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang bisa membantu saya untuk membuat kesimpulan? Silakan angkat tangan. Dini. Materi yang kita pelajari hari ini adalah pekerjaan. Pekerjaan yang ada di masyarakat bermacam-macam. Contohnya guru, dokter, influencer, selebgram, sopir, tukang becak, dan lain-lain. Sikap kita dalam menyikapi pekerjaan yang berbeda-beda adalah saling menghargai, tidak boleh merendahkan pekerjaan yang lain. Tepuk tangan buat ini. Sangat lengkap sekali ya. Ya, kita hari ini mempelajari tentang pluralitas pekerjaan. Saya tambahkan, Din, ada yang kurang. Jenis sektor pekerjaan ada 2. Apa saja tadi? Informal dan formal. Iya. Contoh-contohnya sudah disebutkan oleh Dini. Dan bagaimana kita menyikapi apabila kita menemui pekerjaan yang berbeda. Entah itu dengan orang tua kita atau nantinya dengan kalian sendiri. Sudah disampaikan oleh Dini. Nah, selanjutnya untuk refleksi, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Pertemuan selanjutnya kita masih sama, nanti kita membuat mind mapping. Alat dan bahannya tetap di bawah saja ya. Nanti ya belajar tentang fungsi keragaman budaya. Karena sudah selesai, silakan ketua kelas ditutup dengan doa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.